Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, apa kabar Bang? Baik, baik. Syukur Bang. Aceh, masih kerja di Bendungan, Aceh? Masih. Alhamdulillah. Ada apa kali ini ya? Ini ada perlu sedikit Bang. Silakan, silakan. Ya. Oh, silakan. Aduh, tutup ya. Ginilah nih adanya. Jadi begini Bang. Pertama nih kita silaturahmi udah lama nggak ketemu. Masih di Bendungan kan? Masih Bang. Alhamdulillah. Saya dengar sekarang Abang udah jadi sekel. Alhamdulillah. Bambu apus Bang ya. Mengabdi lah. Ya iya Bang. Gimana, Jo? Alhamdulillah sehat Bang. Syukurlah. Cucu udah berapa deh Bang? Ya baru ngawinin satu, belum ada cucu. Belum ada cucu ya. Kemarin tanggal 4 April kan. Udah mau jadi aki. Dikit lagi. Ini tuh, Iya. Jadi begini Bang, maksud tujuan kita datang nih, pertama silaturahmi. Ya, alhamdulillah. Syukurlah. Yang kedua, dalam rangka melengkapi data sejarah, khususnya mengenai diketemukannya sumur yang digunakan oleh PKI untuk menyembunyikan para jenderal perwira TNI Angkatan Darat Bang. Jadi untuk melengkapi itu kami mohon kesediaan Abang nih Bang untuk menjelaskan gitu. Awal mulanya Abang diminta bantuan untuk membantu pencarian sumur tersebut Bang. Oh gitu, kok tahu aja sih. Saya memang salah seorang ya yang bantu saat itu. Tapi kan udah 34 tahun. Lama Bang itu. Iya, waktu itu kan tahun 65. 65 usia saya waktu itu 16 tahun. Baru 16 tahun. Ya sekarang saya kalau gitu nanti gini, paling yang saya ceritain nanti yang saya apa-apa yang saya kerjain ya, dan menurut ingat-ingatan saya. Ya mudah-mudahan nanti, karena kalau ini yang saya lakukan hari itu emang saya khusus menggali ya. Menggali daripada kabarnya ya sumur tua itu. Gitu. Tapi saya nggak sendiri. Jadi mungkin nanti bisa dilengkapi dari teman-teman yang lain. Saya itu ada 8 orang. 8 orang, Haji Ambare, Si Suparyono, saya, Mawe, Mahmud, kemudian yang 3 orang udah almarhum ya. Pak Pane, Madale, dan Watae. Itu 3 orang udah mau. Mungkin dari yang teman-teman saya yang 4 bisa ente ambil lah ya, sebagai kelengkapan. Ya karena namanya udah 34 tahun gitu ya. Gitu. Lagian juga pernah ada saya tulis-tulis juga surat di majalah ABRI. Barangkali bisa dilengkapi silahkan. Itu. Setiap kali HUT Hapsak gitu ya dari tahun 90 sini ini suka saya tulis juga. Jadi begini, kalau itu yang diminta, ya saya akan bantu. Seingat saya akan saya ceritain yang hal-hal yang saya kerjain ya, dan hal-hal juga yang saya lihat ya mungkin dengan jarak yang dekat, gitu ya. Kalau apa-apa yang saya dengar atau saya lihat jarak jauh, ya saya nggak mampu, untuk menceritakan. Jadi ya hal yang saya kerjain. Saat itu tahun 65. Ya berarti usia saya 16 tahun. Memang saya anggota Hansip kelurahan. Atau itu lurahnya di Lobong Buaya ini Lurah Kling. Lurah Kling. Ya Lobong Buaya dulu tahun 65 beda sekali dengan Lobong Buaya sekarang. Ya dulu aja lampu gak ada, semuanya masih gelap. Masih pun karet di depan. Kalau yang sekarang itu ya sekitar Gapura itu pun karet. Sampai ke Jalan Raya Pondok Gede. Gitu. Jadi sekitar jam 3 waktu itu, memang saya ada di rumah, nggak kemana-mana. Karena orang tua saya, bapak almarhum, lagi sakit. Tuh, bapak saya Haji Samin, lagi sakit, itu dia meninggal tahun 67 dia, almarhum. Ya kebetulan saya lagi ada di rumah, datang Wakling. Ya kalau saya manggil Waklingnya ya karena emang saya anggota Hansip binaan dia. Tuh, jam 3 bawa jeep, mobil jeep dia. Nah, di situ udah ada Abang Pani kalau nggak salah di mobil, 1 orang. Nah, gitu. Langsung dia tanya pada bapak saya, "Bang, mana Usup?" Gitu. Ada. Bapak lagi sakit kan? Ada, coba cari malu. Nah, cari Usup. Nah, saya keluar. Ada apaan Pak? Naik mobil. Gitu. Bawa pacul. Kita betulin jembatan. Gitu. Sasak no rusak no. Gitu.
Ya saya karena perintah lurah Iya. diajak lagi bawa mobil, ya nggak pikir panjang. Iya, iya. Dalam keadaan pakai celana kolor kaos kutang putih, ya nggak ada lain-lainnya. Iya. Nah, ambil aja pacul, langsung saya naik mobil berangkat. Mm-mm. Nggak taunya saya dibawa sampai ke rumah Kang Ar. Iya, ya dikenalnya Bang Arjono lah itu. Saya ingat ya Kang Ar kan, Iya. sampai situ. Nah di situ sekitar 3:30, saya lihat udah ada Bang Ambar, ada Suparyono. Iya. Saya lihat di situ udah ada Mahmud, gitu ya. Ya saya udah ada Mawe. Iya, iya. Ya saya datang sama Pane, ya, gitu yang saya ingat seperti itu. Saya lihat yang tadi saya sebutin itu lagi macul kebun. Iya, iya. Itu kebun itu, kebun pisang. Iya, iya, iya. Kebun pisang, kebun tanah gerunuk kayak gunung gitu, tinggi gitu. Lagi macul gitu. Ya saya begitu Wakeling habis ngedrop, Wakeling pergi. Iya, iya. Dia nggak nyuruh ini, nggak nyuruh itu. Ya kita langsung sama ada tentara itu langsung kerjain, bergabung lah kita. Iya. Pak Lurah mah kemana tahu? Ah. Nggak lihat lagi. Nah, gitu. Udah ikut saya macul di situ. Nggak lama ada Watai datang. Watai sama tentara juga dia. Rame-rame itu diiringin dia. Rame. Kabarnya habis dari ngelihat kuburan itu. Emang di situ kan rumah Arjono dekat Kober. Dekat makam namanya Kober Kedaung gitu. Dia dari sana. Habis ditanya-tanya katanya sama tentara, suruh nyari orang yang mati baru. Nah, gitu. Ya Watai tunjukin yang mati baru di sana emang ada 2 orang. Ya orang mabok daun singkong. Gitu ya, tentara rupanya bukan itu. Bergabunglah Watai sama kita. Menggali-gali di situ. Terus menggali-gali. Akhirnya rata. Tapi dalam hati saya kok ingat, ini kan sumurnya Kakang gitu. Dalam hati lah ya, bisa nggak ngomong. Sumurnya Kakang kok berbentuk pohon pisang, bentuk gunung. Itu. Ya udah gali. Akhirnya ya besar gitu, berbentuk seperti sumur. Lebar mulanya gali kira-kira 4 meter gitu. Itu. Akhirnya kerucut menjadi ya sumur lah. Itu. Dan memang ada penjuatnya masih. Kalau dulu itu ngambil air kan timba begini. Masih ada gitu. Nah, begitu mulai digali-gali kita ya jumlahnya ya sekitar itu 8 orang itu semuanya ada. Itu gali. Ya musim panas. Yang ketemu di sumur, dimulai cungap sumur itu ya ada sayur-sayuran. Ada potong-potongan kain merah kuning hijau itu ya, potong-potongan kain. Nah, makin terus diskruk. Nah, terus ada serombongan lagi datang itu persisnya di sini, di sumur ini gitu. Nggak tahu siapa tuh. Ya. Hanya apa tuh, Bang? Waktu itu berpakaian ya tentara dinas RPK ya. Itu ada 1 orang cuma agak berpakaian coklat kalau nggak salah itu 1. Dia mengatakan terusin situ. Gitu. Ya udah pergi lagi. Nggak tahu siapa. Nah, udah kita ikut terus melaksanakan itu. Gali terus di sini, kata tentara. Itu. Ya hari itu baratnya merah-merah RPK lah itu. Itu ya. Dan setiap kali merentah, ya saya nggak tahu situasinya ya. Setiap kali merentah, sangkurnya begini. Sangkurnya gitu. RPK. Ya udah, kita gali terus. Akhirnya makin dalam. Begitu udah nggak mampu, sampah galian dilemparin ke atas. Nah gitu. Kita semuanya bingung. Nah, terus ada Watai berinisiatif. Kalau gitu pakai kerekan. Itu kalau gini nggak bisa, mesti pakai kerekan. Gitu. Cari sekitar ya tentara juga yang nyari. Tahu-tahu dia bawa tambang kerekan karet, enggak ada ya? Kerekan karet. Entah di mana ngambilnya kita nggak tahu lah. Gitu. Pokoknya pakai itu. Nah, lalu ditunjang 2 gini pakai bambu. Nah, gitu. Seorang megangin. Nah, mulain dikerek. Nah, gitu mulain ada kira-kira 6 meter, 7 meter itulah. Nah, mulai dikerek. Memang bukan tanah kok itu. Jadi ringan. Ya,
Nah kita ini ya dari sekian 8 orang teman-teman saya yang paling muda. Iya. Itu, yang lain udah tua-tua Anda ya, saya baru 16 tahun. 16 tahun. Nah, jadi ditugasin oleh Bang Ambar yang ngatur gitu. Kalau gitu Encatu Atai nggak usah turun, biarin dia ngerekin aja. Nah, gitu karena ya orang tua. Iya. Nah, gitu. Oh, yang ngatur Bang Ambar ya? Bang Ambar ya. Oh. Kita yang muda yang turun. Watai pokoknya nggak usah turun. Nah, gitu. Nah, terus bagaimana? Ya kita gantian lah turun gitu. Ya udah mulai 9 meter ke bawah ya kita bergantian turun dengan kesepakatan sama Bang Mahmud waktu itu. Ya sarang 20 ember lah. Iya, 20 ember ganti lagi. 20 ember ganti lagi turun. 20 ember ganti dan begitu seterusnya. Gitu. Namun sekitar jam 5:30 kali mulai turun hujan emang ya, tapi nggak besar, gerimis gitu. Itu kan bulan Oktober tuh. Oktober itu emang kalau di kampung saya Lubang Buaya tuh mulai ada turun-turun hujan. Ya, kayak sekarang ini kan gitu kan. Hujan. Ada tentara berinisiatif pakai terpal supaya penggalian kagak ngasoh. Gitu. Ya udah berjalan seperti itu. Kemudian malam maghrib kan makin gelap jadinya. Makin gelap. Ya agak bingung lagi. Nah, akhirnya nggak tahu dari mana siapa yang berinisiatif. Ya para tentara yang ada di situ. Nggak taunya pakai lampu senter. Suklih besar pakai diesel. Nah, kita mulai di senter kali. Jadi nggak ngasoh, berlanjut terus. Ya isinya yang diangkat di dalam itu nggak lain itu. Daun-daun kering, abu, ya, kemudian potong-potongan bujur, gitu ya. Kemudian ada kayu-kayu kecil, gitu ya. Kemudian sampah basah lagi, gitu. Nah, makin yakin rupanya dengan adanya sampah basah ini urugan baru, nah, gitu. Terus kan di sini, gitu. Tentara. Iya, malah ada yang tanya teman saya lupa siapa, yang dicari apa Pak? Pokoknya cari terus gali sampai ketemu langit yang ketujuh di bawah. Kalau belum ketemunya kita cari terusin. Tuh ya maklum tentara ngomongnya marah-marah kan. Nah, gitu ya kita udah nggak tahu apa lagi, pokoknya nurut deh gitu. Kemudian turunnya nggak ada alat kita, ya turunnya dengan berpegangan karet timba itu. Kemudian belakang bertendangan sama kaki bertendangan, kita sumurnya itu 75 cm kok. Garis tengahnya kecil sumurnya. Nah, turun seperti itu. Kemudian 20 ember nanjak seperti itu juga. Terus menerus seperti itu. Ketemu lagi sampah, ketemu lagi kayu, ketemu lagi abu, ketemu lagi daun basah lagi. Bahkan juga ada pohon pisang di dalam itu potongan, ada juga pohon paya. Gitu. Nah, makin yakin. Sekitar jam 11 kali malam itu, 11 malam, suasana udah makin gak bagus. Artinya makin ke dalam digali agak amis. Gitu. Udah berasa bau amis gitu. Berasa bau amis. Dan kita juga, kalau giliran saya turun tuh kan, ya kita kan 7 orang akhirnya, yang bergantian muter itu. 7 orang. Ya ada yang licik juga, ada yang benar-benar. Tapi yang agak getol gali kerjanya itu memang kita puji itu, si Suparyono. Suparyono sama Abang Pani itu. Dalam kerjanya ya betul tenaganya kuat. Ya gitu. Dia kalau memang isi embernya penuh dia isi. Kalau yang lain atau saya sendiri gitu kadang-kadang yang penting ya udah nggak penuh, tarik. Kerek lagi. Gitu. Turun lagi. Kira-kira 11:30 ya diikat itu pokol pisang tuh. Hari itu yang ngikat itu si Mawi. Bang Mawi. Yang Mawi ya. Tarik. Kaget kita di atas, apaan? Oh pohon pisang. Nah, abis Mawi, Supar turun. Oh yang tadi masih bener pohon pisang? Pohon pisang. Oh, pohon pisang. Pohon pisang. Pas dikerek gitu, diikat, pohon pisang. Nah abis Mawi, 20 ember. Mawi aja begitu naik, itu udah lemes. Setengahnya pingsan Mawi itu dah. Memang ya kita dari siang kan. Yang namanya minum makan juga emang gak ada, ya bukan kita doang, tentara juga gak makan gak minum, sama gitu kan. Itu udah 11:30. Suparyono
turun. Suparyono turun, begitu dia habis ngikat, sama masih ada pohon paya lagi diikat. Ya, tuh udah mulai becek tuh, basah-basah gitu. Itu. Nah begitu kira-kira habis ngerek pohon paya itu, nah, Supar langsung teriak, gitu. Pak, tolong nanjak Pak. Ini kepegang ini putih-putih. Saya hitung jirijinya ada 5. Itu Supar itu. Kalau enggak saya salah ingat Supar itu. Nah, Suparyono memang dia yang agak rajin itu, agak apa namanya kerjanya getol gitulah. Ya walaupun kita sama-sama 20 ember, itu tapi dia lebih gesit itu ya Suparyono itu. Nah, begitu dia bilang gizinya udah dihitung 5 putih-putih gitu, kayak telapakan gitulah. Nah, gitu diperintahkan ya naik aja. Gitu. Naiklah Suparyono. Naik Suparyono langsung pingsan. Itu. Bahkan di saat tadi juga tuh penggalian yang si Mawi tadi tuh sempat sukli mati tuh sebetulnya. Sempat lampu mati. Mawi belum sampai 20 ember udah naik sendirian. Tapi diusir suruh turun lagi. Begitu lampu hidup. Begitu tahu udah di atas tuh. Lengkapi 20 ember. Nah, begitu Suparyono naik ke atas terus pingsan. Nah, lalu ada yang mengatakan entah siapa tentara juga lah gitu ya, mau ngomong kalau gitu yang kita cari udah ketemu. Gitu. Berarti sekarang ya istirahatlah. Nah, gitu. Nah, Suparyono masih pingsan, akhirnya dikasih kopi itu. Kopi bubuk di hidungnya itu diikat gitu. Nah, akhirnya apa seger lagi, siuman kembali si Supar. Nah, kita diistirahatkan penggalian jam 12:30 malam. Diistirahatkan. Besok kabarnya akan dilanjutkan. Itu ada sekelompok mungkin tentara gitu ya ngomong gitu ya. Pokoknya besok dilanjutkan, sekarang istirahat lah. Nah, gitu. Nah, dibawalah kita istirahat ke rumah sebelah. Sekarang masih ada tuh rumah gedong tuh. Itu rumah Haji Sohaib. Nah, di situ kita diistirahatkan. Ya sambil ngobrol udah dikasih kopi kita. Minum kopi, ada makan. Dikasih makan tapi nasinya udah basi. Nasinya udah basi. Ya sambil ditanya lah, saudara ini siapa? Mengapa bisa nyampe kemari? Oh gitu. Iya, tinggalnya di mana? Ya kita ceritain apa adanya. Bahwasanya kita datang kemari ini dimintain bantuan sama lurah. Ya untuk katanya betulin jembatan. Katanya bersama-sama bapak di sini. Tapi yang lebih banyak berdialog di situ sama yang nanya-nanya Mahmud. Bang Mahmud. Ya, karena Mahmud orangnya udah tua, agak berani dia. Gitu. Kalau saya kan ya baru usia 16 tahun malu-malu. Gitu. Tapi yang jelas hari itu memang udah habis makan mandi pun enggak. Ya kata tentara istirahatlah dulu. Gitu. Ini data-data udah saya catat semuanya. Kata tentara. Kalau satu saat saya perlukan, saudara saya jemput. Saudara-saudara akan saya panggil, kalau perlu saya tangkap. Gitu. Kata tentara-tentara. PK jelas malah. Merah-merah baretnya kok. Nah, gitu. Karena istirahat aja. Ya udah, di situ kita nggak bisa tidur. Ya ada bekas kelambunya Haji Sohaib tuh. Kelambu ada kasur masih ada itu. Ya kita nguntel aja di situ rame-rame. Di bawah, tapi yang masih ngobrol Mahmud. Mahmud dia agak seger orangnya, masih ngobrol terus. Ya hampir siang, kira-kira jam subuh itu. Ya kita kan rata-rata pengen buang air. Pengen buang air. Kemudian kita ya siapa yang perlu buang air diajak diantar ke kali. Ke sana oleh tentara yang ngantar. Nah, gitu. Ya saya persis, saya emang buang air kok ke Kali Sunter. Itu saya melihat sepanjang yang saya lewatin itu ya penuh sekali. Tentara pada tidur di tanah. Hampir setiap meter satu penuh sekali emang. Kalau kita boleh ambil kesimpulan semuanya capek. Gitu lelah semua pada rebah gitu. Ya udah balik jam 6 ke situ ya ke tempat kumpul lagi rumah Haji Sohaib. Sekitar jam 7 kasih kopi kita. Ngopi lagi bersama-sama gitu ya. Nah, lalu ditanya, "Ini orang-orang yang ini udah dicatatin semua biodata-datanya?" Ya udah, kita ngaku udah. Kalau begitu
istirahat aja di rumah yang sebelah. Itu jam 7 pagi, hampir setengah 8 lah kira-kira. Rumah yang sebelah maksudnya masih rumah Housewife? Bukan. Rumah yang sebelah itu posisinya kalau sekarang persisnya itu sebelah timur Peseban itu. Sebelah timur Peseban ada jalan tuh kan samping Pung Kelapa itu. Nah, kira-kira di situ namanya rumah Patamin. Itu istirahat kita di situ dari mulai jam 8 pagi. Nah, kita rame-rame sudah. Pokoknya yang tergabung teman-teman 8, disitulah kita udah. Di rumah itu tidak boleh keluar kemana-mana. Oh gitu Bang. Itu. Dan dari kejauhan kita mendengar, ya, kita melihat udah banyak panser masuk. Kemudian juga ada pasukan hitam-hitam itu, pasukan katak itu meneruskan penggalian. Jam 8 pagi meneruskan penggalian. Nah, kemudian kita juga melihat, mendengar gitu, dan ada juga beberapa petugas tadi katak itu yang jalan-jalan situ nyari air mau cuci tangan. Nah, tangannya masih basah lumpur gini. Itu sekitar jam 10 pagi itu. Ya, menceritakan kabarnya ngangkat mayat. Gitu. Nah, kita 8 orang kumpul di rumah Patamin ngobrol seperti biasa dengan suasana istirahat itu. Dan jam 10 itu nggak ada makanan ya, nggak ada makanan. Kemudian ada siapa teman saya seorang itu nemu nangka di belakang. Kebetulan Bang Tamin itu rupanya lagi ngimbun nangka banyak. Ya udah, kata tentara, nangkanya kita matengin aja, direbus. Gitu. Dibersihin lah sama Bang kelompoknya Bang Ambar tuh. Ya kita juga bantuin. Ya udah ngerebus nangka jam 11 siang. Nah, sekitar jam 1 itu panser mulai berangkat. Jam 1 siang. Meninggalkan lokasi. Sampai dengan jam 2 itu mulai berangkat meninggalkan lokasi yang sekarang sumur itu. Iya. Itu mulai berangkat entah kemana menujunya. Nah, kita kira-kira jam 2 itu. Kira jam 2 pada berangkat itu panser berurutan gitu ya. Nah, kemudian ya kita sampai jam 3 masih di situ. Tentara jam 4 mulai meninggalkan lokasi sampai setengah 5. Sampai jam 5 bersih tentara di situ. Tinggallah kita, nggak ada yang ngurusin. Nah, gitu. Nah, sampai setengah 6 paling tentara tinggal 3 orang, 4 orang, 5 orang lah begitu. Gitu. Nah, kita kan dari kemarin belum pulang. Gitu. Jadi nanya, lah kita ini kemana Pak? Tentara itu juga bingung. Lah kamu siapa? Gitu. Lah saya kan yang gali kemarin Pak, bawa pacul ini. Gali apa? Itu yang gali sumur itu Pak. Kemarin yang ngerek-ngerekin sumur itu. Lah, nggak tahu saya. Gitu. Tanya sama teman saya yang sebelah. Gitu. Lah kita bawa pacul nih rame-rame 8 orang. Nanya ke sebelah lagi. Itu udah hampir jam 6. Ini kita kemana Pak? Gitu. Lah kamu siapa ini? Lah saya kan orang sini Pak, kemarin yang gali sumur itu Pak. Itu. Lah gak tahu saya. Gitu. Gimana Pak kalau saya pulang? Gitu. Ya pulang lah. Itu pulang aja. Pulang. Nah begitu kita udah jalan rame-rame itu jam 6 itu udah mau teduh kok. Udah gelap itu mulai jalan. Dipanggil lagi. Kesini dulu. Gitu. Ini biodatanya, data-datanya udah dicatatnya belum nama-namanya? Namanya, di mana tinggalnya, siapa? Ini 90, mungkin teman ente kali ya dari Monumen, saya nggak tahu lah. Pernah juga ada yang hubungi kita tahun 90. Saya pernah ditanya apa Pak Usup dulu ikut gali waktu gali-gali ini di Sumur Jenderal. Ya saya ceritain apa adanya, bahkan saya diajak ke Monumen waktu itu. Pernah saya ceritain di depan pimpinan Monumen tahun 90. Kemudian pada saat memperingati Hapsak saya diundang. Saya diingetin, diajak berdialog di sana dengan Bapak Tri Sutrisno dan diberikan hadiah. Di antaranya duit, beras, pakaian, supermi serta makan-makan lainnya, lantas piagam. Ya, ada sampai sekarang itu warna kuning emas itu. Ya saya merasa bangga sekali lah
gitu. Di kepemimpinan Pak Sutisno saat itu kita sampai diundang. Ya memang disebut-sebut hari itu juga, nanti setiap Pasak kalau ada kesempatan mungkin akan diundang lagi. Ya tapi rupanya terlupa kali, sehingga dari tahun 91 nggak terundang. Ya ini kalau emang akan menuliskan sejarah lagi, melengkapi, ya barangkali dari saya itulah yang saya bisa ceritakan, yang saya bisa sumbangkan, karena emang saya pelaku, itu pelaku daripada penggalian. Ngangkat kita nggak, alatnya nggak punya. Yang tanggal 4-nya berarti abang nggak merhatiin ke... Nggak. Tanggal 4-nya kita udah diamankan rumah Tamin. Oh, gitu. Jaraknya ya rumah Tamin tadi itulah sekitar Peseban. Iya, Ya, Peseban sebelah timurnya. Dia lurus rumahnya tuh. Pak Endek lurus rumahnya dengan rumah Amroh itu. Oh, tuh, Heeh. Jadi agak ke depan sedikit, hampir Peseban depan sedikit dah, depan Peseban. Situ Tamin. Itu. Jadi ya kalau Panser lewat lihat. Iya. Panser lewat lihat. Kemudian bau anyirnya itu amis sekali ya, iya, betul. Kemudian ada tadi pasukan katak, tangannya masih penuh lumpur gini, mau cuci tangan nyari air nggak ada, Iya. musim panas kan, itu kita ngelihat. Itu jadi mengamati, kayak gimana ngikat galinya, enggak. Kita udah diamanin kok, udah diamanin di rumah Pak Tamin. Nggak tahu kalau ada teman-teman saya mungkin apa Suparyono ya, apa Mahmud sempat keluar-luar ngelihat gitu, saya nggak persis ngamatin ya. Iya, yang saya paling ingat pada saat saya kumpul rumah Tamin itu, teman saya yang namanya Bang Pane sakit, kesurupan. Kalau orang bilang, orang Lombok Bayan mah kesurupan, kesandingan itu, kayak kemasukan gitu ya. Itu kemasukan, ya diobatin akhirnya sama Watai. Dibilang ini memang di Lubang Buaya beginilah adanya. Kalau ada anak cucu yang sulit pikirannya, itu suka ada yang bantu masuk, tapi ini nggak usah, nggak apa-apa, ntar bayar lagi, kata Watai. Emang Watai kan orang paling tua di sini ya, yang ngurusin keramat Pangeran Sarip Dato Banjir itu, Watai. Nah, diobatin sama dia, nangis terus menerus. Abang Pane itu nangis terus sampai jam 4 sore lah, hampir mau pulang tuh masih nangis dia. Itu kok bisa terjadi begini, belum pernah dialamin. Nah gitu. Ya kalau kondisi saya biasanya ya cuman capek lah. Dan dari kemarin nggak mandi. Ya iya kan pakai celana kolor putih sama kaos. Iya, sehari lebih ya Bang ya. Dari kemarin. Berarti saya di bawah Murni jam 3. Iya. Jam 3 ketemu lagi jam 6 sore. Iya. Ya gitu. Tuh sekitar itu. Itu yang saya bisa bantu, karena itu yang saya kerjain. Iya. Gitu. Gimana? Tadi waktu Panser ninggalin Lubang Buaya, Iya. itu kelihatan bawa jenazah nggak Bang? Itu udah tertutup itu. Nggak kelihatan kita. Nggak kelihatan. Coba teman, Pakai peti atau gimana? kita cuman berangkat ngomong.